Jadi sesungguhnya manusia banyak dimasukkan di dalam api neraka disebabkan oleh dua lubang. Lubang yang pertama adalah kemaluan dan lubang yang kedua adalah mulut. Hati-hati ini. Lubang mulut bahaya, lubang kemaluan pun juga lebih bahaya, karena di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tahukah kalian penyebab kalian semua masuk neraka oleh dua sebab. Di dua sebab ini kalau kalian tidak bisa jaga di dunia, maka tempat kalian hanyalah neraka. Mulut, hati dengan mulut. Mulut fungsinya ada yang tahu nggak? Ada berapa fungsi mulut? Ada apa mulut? Yang pertama berbicara, yang kedua makan dan minum, yang keempat banyak fungsinya ini. Bisa makan, bisa minum, bisa berdoa, bisa berzikir. Tapi semua ini tidak akan bermanfaat ketika mulut. Nah, hadis riwayat Ahmad di mana Nabi Muhammad SAW bersabda kembali dalam salah satu riwayat yang sama, sedikit saja perbedaannya dari hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh nanti di dalam neraka lebih banyak orang yang tidak dapat menjaga mulutnya daripada orang yang mengerjakan maksiat di dunia. Lebih banyak orang yang masuk neraka daripada tidak menjaga mulutnya daripada orang yang bermaksiat. Kalau maksiat dia tobat, insya Allah diampunkan. Tapi kalau tidak dapat dijaga mulut ini pernah membicarai orang lain lalu orang itu tidak tahu, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Hati-hati. Dosa zina masih bisa dimaafkan jamaah. Dosa berjudi, dosa berbohong, dosa apa lagi? Dosa riba. Tapi dosa bergibah tidak akan diampuni oleh Allah kecuali orang yang digibahi itu mengampuni ini. Dosa gibah ini bahaya. Dosa apa namanya? Mulut. Dosa kalau ada orang ahli maksiat datang ini hari bertobat diampuni oleh Allah. Tapi kalau ada orang ahli gosip, ahli bergosip, maka insya Allah tidak akan diampuni dosanya. Kecuali orang yang nagosipi itu tadi sudah memberi maaf. Ini jadi dosa. Terus apa hikmah dari dua hadis ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Hikmah yang pertama, seorang akan ditempatkan ke dalam neraka ataupun di dalam surga tergantung apa yang dilakukan di dunia. Hikmahnya ini tergantung kita mau masuk surga, hindari sesuatu yang dilarang oleh Allah, kerjakan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Ini ada dua perkara, dua di tempatnya orang di dunia ini. Setelah kita masuk di kubur, setelah dihisab semua selesai urusan, dikasih pilih. Yang tidak baik amalnya tempatnya di neraka, yang baik amalnya tempatnya di surga. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Amal mulia masuk ke surga, amal durhaka masuk neraka. Hati-hati. Terus kedua, kebanyakan penghuni neraka adalah berpuncak daripada dosa mulut. Banyak isinya itu neraka gara-gara mulutnya. Iya. Dosa yang kedua, apa tadi? M-A-A-M-A Ekululu tambahan. Hati-hati.
saya yang jembatani. Karena di sini jembatan sirat. Jangan malu-malu kalau anu baik. Kalau anu baik banyak orang malu-malu. Tapi kalau dipegang tangan tidak pernah malu-malu. Dicium sama orang tidak malu-malu. Dipegang tangannya tidak malu-malu. Tapi kalau mau dikasih jodoh malu-malu. Betul apa betul? Kalau mau dikasih ketemu, mau dikasih baik-baik, dikasih ketemu halal, naik naiknya 50 juta, masih tidak mau. Tapi kalau dipegang tangannya secara gorak, mau. Dicium secara gorak, mau. Dipeluk secara gorak, mau. Tapi kalau dihalalkan tidak mau. Insya Allah kita doakan bagi para jamaah kita yang belum mendapat jodoh, dibukakan jodohnya oleh Allah. Besar aminnya sampai besar. Sampai di deker sini aminnya. Seru ini aminnya kalau masalah jodoh. Jaga kemaluan, jaga mulut, insya Allah aman. Aman di dunia juga aman di akhirat. Yang ketiga di dalam pengajaran dalam hadis ini, dosa kemaluan seperti berzina, liwat, homoseksual, lesbian, gay, dan menjaga auratnya selain mahram dan sebagainya, itu bisa diampunkan. Tetapi dosa mulut, no ampunan, kecuali kita datang sama orang yang kita ceritai, mohon maaf Kak, kemarin waktu hari Senin saya sempat bicarakan yang tidak baik. Ya, sekarang banyak kan gaya-gaya hidup. Contoh di sini sudah dijelaskan dosa berzina diampuni atau tidak? Dosa berzina diampunkan atau tidak? Diampuni. Liwat, apa itu dosa liwat? Ada yang tahu nggak? Dosa liwat. Ya, dalam kitab ini yang artinya dosa liwat ini adalah dosa yang sudah bertobat, bikin lagi. Apa namanya? Berulang-ulang. Sudah minta ampun, bikin. Sudah minta ampun, bikin. Itu juga masih diampunkan oleh Allah. Itu juga masih diampunkan. Tapi kalau dosa ini tadi bukan urusan Allah jemaah. Bukan urusan Allah. Bukan urusan Allah, tapi urusan antara manusia dengan manusia. Wa ahlun minallah, kalau kita berdosa atas urusan Allah maka Allah ampunkan kita. Tapi wa ahlun minan nas, urus sama manusia silakan kalau berurus sama Allah. Jangan coba-coba. Itu ya. Terus yang keempat, mudahnya orang pada hari ini melakukan dosa mulut, mudah sekali, lancar. Itu kalau kita ceritai orang bisa 1 jam juga nggak goyang-goyang di tempat, nggak bisa. Enak itu kalau diceritai orang kayak sambal yang enak itu. Kalau kita bergosip itu nggak dirasa waktu sampai 1 jam lewat. Kalau kita bergosip nggak dirasa kalau kita ceritai orang. Tapi kalau kita diceritai sakit hati tidak. Makanya kalau kita tidak mau diceritai, jangan menceritai orang. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti hati orang. Kalau kita mau disayangi, sayangi orang. Kalau kita mau dihormati, hormati orang. Kalau kita mau dimuliakan, maka muliakan orang. Ini saling balas membalas, saling membalas. Ya kan? Tidak itu saling membalas. Nyaman sekali kalau kita jaga mulut kita. Bahkan seandainya di sini, seandainya di dalam ruangan ini jamaah, Allah membuka semua aib-aib, tak mungkin malu-malu kita masuk di dalam ruangan ini. Kalau Allah buka itu aib, karena semua orang punya aib, tapi Allah tidak pernah mengumbar aib manusia. Manusia dengan manusia yang sering mengumbar aib antara satu dengan lain, tapi Allah tidak pernah mengumbar dosa aib kita. Allah sembunyikan. Nanti setelah kita meninggal dikumpul
lakukan di padang mahsyar baru dikasih lihat monitor, ini dulu lakukan. Ini semua yang kau lakukan ini. Tak ada lagi kata bohong kalau sudah di atas. Makanya jaga hati. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah. Di dalam riwayat yang lain, seseorang akan ditempatkan ke dalam surga disebabkan rahmat atas amalan soleh yang dilakukan. Ini semua amalan soleh yang kita lakukan, mengkikis semua yang tidak baik di luar. Satu minggu satu kali kita datang. Ada pengajian ratib di Masjid Shiratal Mustaqim setiap malam Jumat. Yang memang cinta dengan pengajian datang di sana. Cinta dengan pengajian, di mana pun ada pengajian kita datang di situ. Kenapa? Untuk berburu apa? Berburu surga di dalamnya. Ada rahmat di dalamnya, ada kasih sayang di dalamnya, ada keberkahan, kemuliaan dan petunjuk di dalamnya. Tapi tempat-tempat seperti begini peminatnya sangat sedikit sekali. Mungkin kalau ada konser band lebih banyak penontonnya daripada orang konser Sikir Akbar. Tadi malam Noah datang, berhamburan orang penontonnya. Tapi kalau sikir seperti begini, ada yang ngantuk, ada yang kram kakinya, ada yang lapar. Iya, macam-macam di dalam di sini, ada yang mau tidur, ada yang kram kakinya, ada yang macam-macam. Padahal sebentar sekali kita ceramah, sebentar sekali, tapi manfaatnya adalah surga. Yang terakhir, kebanyakan penyebab seseorang masuk surga nanti adalah berpuncak dari sifat takwanya serta akhlak terpuji yang dimilikinya. Takwa dan akhlak, dua ini yang mengantarkan kita masuk di dalam surga Allah. Dua ini adalah sifat takwa kita. Kalau orang bertakwa tidak mungkin dia kotori mulutnya untuk bercaci maki antara satu dengan yang lain. Kalau orang bertakwa tidak mungkin dia iri dan dengki di antara satu dengan yang lain. Kalau dia bertakwa tidak mungkin dia ingin mencaci antara satu dengan yang lain. Dia ciptakan perdamaian di dalam hati satu wanita. Dia ciptakan doa saling doa di antara satu dengan yang lainnya. Maka ketika kita bisa pandai menjaga takwa kita, maka tentu akhlak juga kita baik. Kalau akhlak kita baik, sudah tentu bertakwa. Dan kalau takwa kita baik, belum tentu berakhlak. Maka marilah kita gandengkan dua unsur ini agar kita juga selamat di dalam surganya Allah kelak di yaumil akhirat nanti. Semoga kita semua terhindar dari dosa ghibah. Semoga kita semua terhindar dari dosa bergosip. Semoga kita semua terhindar dari dosa iri dan dengki. Semoga kita semua terhindar dari hasud menghasut, intip mengintip atau sifat kesombongan. Karena semua sifat yang saya sebutkan di awal hingga di akhir itu bukan sifat manusia, melainkan sifat iblis laknatullah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah